juga Pak Isar. Nanti setelah 3 pertanyaan kita akan masuki sesi yang kedua dengan 3 pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa jalani secara efektif untuk Q&A ini. Yang pertama pertanyaan untuk Pak Sugeng, ini datang dari Pak Wahyu Purnomo. Ya, saya bacakan. Semangat pagi, mau bertanya untuk Pak Sugeng yang luar biasa, bagaimana menerapkan dasar-dasar leadership bagi tim untuk regenerasi dalam tim. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah leadership. Ya, dicatat Pak Sugeng. Kemudian pertanyaan yang kedua itu untuk Pak Bambang Wahyu Jati. Ini datang dari Pak Dede Sanjaya. Beliau sampaikan very inspiring for digital activities process. Apakah aplikasi ini standalone software dan apakah juga dapat terintegrasi dengan ERP, jadi Enterprise Resource Planning. Jadi ini yang ditanyakan adalah integrasi levelnya ya terhadap software ini. Ya, kemudian berikutnya lagi pertanyaan dari Pak Nurdin Latif. Ini yang berkaitan dengan Pak Isa Rizky. Ya, beliau tanyakan, saya Latif dari Arkananta, pertanyaan saya seputaran oil. Ketika unit OHT lama breakdown, ya 1 tahun sampai dengan 2 tahun, apakah ada perlakuan khusus pada oli? Ya, khususnya oli mesin. Apakah perlu flushing atau cara yang lainnya dari Exxon Mobil? Ya. Kemudian perihal aditif oil, apakah ada pengaruh di performance oil itu sendiri jika dalam satu unit dilakukan pencampuran oli dengan beda brand? Nah, ini pertanyaan dari Pak Nurdin Latif. Silakan nanti Pak Isa Rizky menjawabnya. Oke, yang pertama saya kasih kesempatan Pak Sugeng ya, kurang lebih 3 menit untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Wahyu Purnomo tentang dasar-dasar leadership bagi regenerasi di dalam tim. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Wahyu, Mas Wahyu aja ya, biar akrab gitu ya. Tadi kebetulan saya juga udah buka-buka Q&A. Jadi pertanyaannya kalau boleh saya telah seperti ini. Gimana menerapkan dasar-dasar leadership bagi tim untuk generasi dalam tim. Jadi apakah ini untuk tim Pak Wahyu yang nanti akan jadi leader gitu ya, ataukah untuk leader sendiri atau untuk tim gitu ya. Dan menurut saya di langkah kedua tadi terkait mengembangkan gitu ya, kan namanya meletakkan dasar-dasar dan memang materi saya itu sangat-sangat basic banget gitu ya. Jadi ya teladani, setelah diteladani dibimbing dan diberikan tantangan ya. Meneladani ini sesuatu kata yang apa ya, sangat mulia banget. Bahkan kalau jadi teladan itu kadang-kadang ada dulu Pak saya, Pak Adi Pramudia almarhum, semoga beliau berfatihah untuk beliau, dia bapak saya dan guru saya. Jadi dulu waktu base mekanik ini Pak Rahman, saya tidak mau memakai mekanik teladan, tetapi mau memakai base mekanik karena teladan hanya milik Rasulullah, artinya begitu ya. Jadi teladani itu apa tadi yang saya sampaikan adalah teladani dunia akhirat kita gitu ya. Dunia kita apa ya, keahlian kita dengan membimbing dan memberikan tantangan tadi. Kalau dengan yang akhirat kita ya insya Allah jangan diartikan akhirat itu selalu ke apa nanti ya, bagaimana spiritual agama kita itu ya, memang iya, tetapi apa yang bisa diteladankan saja, karena mengajak dengan omongan itu terlalu lemah. Mending kita ajak dengan perbuatan kita ya. Teladani dengan perbuatan, bimbing itu adalah mentoring, bahasanya sekarang mentoring. Dan Mas Wahyu, mentoring sekarang itu tidak bisa sekejap sehari jadi ya. Saya baru aja ikut pelatihan dan mentoring 70 hari untuk membentuk suatu perilaku profesional public speaker bersama guru saya Pak Jamil Azedi. 70 hari, bisa habis subuh, bisa malam. Ya. Jadi jangan lelah membimbing, jangan lelah mementor. Tidak bisa sulapan, mementor itu langsung jadi. Dan tentu saja memberikan tantangan. Apapun, dan mengapresiasi nanti apapun kontribusinya. Demikian Mas Wahyu Purnomo, menurut saya semoga membantu. Ya, terima kasih Pak Sugeng, luar biasa. Jadi kalau bicara dengan Pak Sugeng ini selalu kita diajak untuk masuk ke zona spiritual leadership.
Dan memang itulah yang membuat kehidupan kita berubah melalui cara-cara memimpin, dan itu bisa diterapkan di dalam semua lini kehidupan kita. Terima kasih, saya pikir cukup clear. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Bambang Wahyujati untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dede. Dipersilakan Pak Bambang. Oke, thank you Pak Rahman. Pertanyaan tadi yang untuk ini ya, integrasi ke ERP ya. Iya. Oke, thank you. Jadi untuk integrasi sebenarnya kalau di e-commerce itu end to end sih, apalagi CRM enabler ya. End to end dalam artian dari dia masuk ke orderan di marketplace sampai ke customer, itu udah ada semua tuh. Termasuk yang dia lihat sampai mana ordernya, apakah sampai diproses sama tim warehouse dan sebagainya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada stoknya juga. Jadi ketika ada order di marketplace misalnya, dia akan lihat tuh stoknya ada atau enggak. Stoknya ada atau enggak. Kalau ada kita terima, kalau enggak ada, oh berarti ini kita ada salah waktu naikin stoknya di marketplace, atau misalkan ada integrasi yang tidak benar dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ketika pembayaran itu sebenarnya kita ada juga integrasinya. Jadi integrasinya itu di pembayaran itu pun ketika udah dibayar itu baru masuk. Kemudian ketika ada stok yang berkurang dan bertambah itu juga akan ada integrasinya. Nah, di sisi lain apa sih yang mungkin jadi concern-nya tadi untuk proses integrasi ini adalah timestamp-nya. Jadi misalnya ketika inbound barang belum ada stoknya, masuk stok barangnya, itu kan kita ada integrasi kemana? Integrasi ke tim finance untuk pembayaran. Integrasi kemana? Integrasi ke tim WMS, Warehouse Management System-nya. Untuk apa? Untuk nanti kalau udah ada inbound, itu akan disesuaikan. Jadi misalkan inbound-nya ada 500 misalnya, terus ada yang masuk secara PO-nya 500, secara inbound-nya cuma 499. Jadi satunya ini dia akan nge-reflect ke tim finance lagi, ini nggak diterima ya, kita cuma terima 499. Jadi yang masuk ke stok cuma 499. Kemudian dari finance tadi itu akan nge-reflect ke tim distributornya. Ini ada isu nih, dari kita PO-nya 500 cuma datang 499. Dan ini jadinya ada pengurangan ya buat invoice-nya. Jadi awalnya kita udah invoice 500, ini ada satu retur. Jadi dari end to end sih, dari semua lininya itu terintegrasi. Tergantung nanti kita kebutuhannya seperti apa. Kalau dari marketplace e-commerce enabler, biasanya kita integrasikan semua karena prosesnya cukup cepat. Misalkan kalau kita mau lihat secara rata, kita satu hari itu ada sekitar 30.000 order. Kalau misalkan ada event kayak misalkan kemarin 12 kita 130.000 order per hari. Jadi untuk prosesnya makanya banyakkan integrasi. Kalau misalkan ada campur tangan manusia, takutnya keriting lah ya tangannya. Pas 30.000 order harus diproses satu hari itu, selesaikan di secepatnya, kemudian tiba-tiba ada yang isu di bagian A, B, C, itu akan menghambat prosesnya juga. Itu sih yang jadi concern-nya untuk yang integrasi. Thank you Pak Rahmat. Oke, thank you Pak Bambang. Jadi pertanyaan tadi adalah dari Pak Dede Petrosi, dan Petrosi ini juga sudah implementasi big data gitu ya. Tetapi dari diskusi antara Pak Dede, pertanyaan Pak Bambang menjawab, itu membuat kita menjadi tercerahkan bahwa memang adanya big data itu sekarang sudah mandatori. Dengan adanya big data, kita lebih mudah melakukan review data, kita lebih mudah ke analisanya. Bahkan dari data itu bisa advice ke kita tentang solution apa yang kita akan ambil ya melalui trending dari statistical analysis. Thank you Pak Bambang, luar biasa. Saya yakin habis ini Bapak akan banyak di call oleh semua partisipan ya. Jadi terima kasih, ini ilmu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya kepada Pak Iza Rizky. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat berbobot dari Pak Nurdin Latif. Ini kawan saya yang di Arkananta. Silahkan Pak Isar. Ya baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Latif ya dari Arkananta. Sangat praktikal ya pertanyaannya. Saya yakin dari tim operasional dan maintenance. Memang breakdown 1 sampai 2 tahun persennya cukup lama ya Pak ya. Kalau bicara best practice,
saran dari saya memang perlu sebaiknya olinya dicek dulu di lab, karena yang dikhawatirkan adalah kontaminasi, dan ketika kita memprediksi, lab adalah sumber yang paling akurat dalam memberikan referensi bagi kita. Sebenarnya oli sendiri itu bisa bertahan ya, dalam kondisi dalam drum itu bisa 5 tahun. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah oli di unit tadi yang breakdown tadi kondisinya bisa sama seperti di drum ya, kalau kita di storage gitu ya, kan tergantung bagaimana kondisi selama breakdown. Karena sebenarnya selama tidak ada kontaminasi besar, kemungkinan itu bisa digunakan. Namun saat ada kontaminasi, perlu kita ketahui seberapa besar kontaminasinya. Kalau memang kontaminasinya tinggi, tentu saran kami adalah di flushing terlebih dahulu. Tapi jika kontaminasi rendah dan hasil labnya mungkin masih normal, mungkin bisa sebatas di drain and fill ya. Kemudian pertanyaan kedua, perihal aditif oli ya. Jadi apakah ada pengaruh di performance oli itu sendiri jika dalam satu unit dilakukan pencampuran oli dengan beda brand? Ya, jadi memang secara konsep aditif ini membantu performa dari oli ya. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang praktisi ya di lapangan, campur beda brand pernah dilakukan ya, dan mungkin sekilas tidak ada kasus ya, atau tidak ada masalah. Namun terkadang kita juga harus perhatikan lebih detail seperti apa perbedaan yang dicampur. Apakah ada perbedaan spesifikasi, karena kadang kita tidak tahu kandungan dari kedua merek ini seperti apa. Karena perlu diketahui juga bahwa ada bahan baku dari pelumas itu yang tidak senantiasa homogen gitu ya. Artinya apabila dicampur kedua bahan yang tidak homogen ini bisa menyebabkan aglomerasi, kemudian membuat perbedaan spesifikasi gitu ya. Mungkin kayak misalnya mineral dicampur dengan sintetik, apalagi sampai beda spek. Misalnya oli kekantalan 15W dicampur dengan oli kekantalan 10W gitu ya. Tentu speknya akan berubah. Namun best practice-nya ya, saran dari kami, jika memang speknya sama, dan tinggal yang kita khawatirkan adalah apakah pencampuran ini merusak atau satu sama lain, kita bisa lakukan analisa di lab, oil analysis yang dinamakan dengan compatibility test. Jadi compatibility test ini menguji tidak hanya saat oli digunakan ya, artinya setelah tercampur, kemudian kita pakai untuk operasional, tapi juga apabila oli ini tercampur dan disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena terkait pencampuran sendiri ada beberapa rasio gitu. Jadi ada yang 10:90, kalau kecampurnya 25:75, 50:50, itu bisa berbeda-beda hasilnya. Jadi kompatibilitas tes ini akan sangat membantu kalau memang dengan sangat terpaksa gitu ya, kita harus mencampur dua jenis oli yang berbeda. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan referensi ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Isa. Saya pikir jawaban yang lengkap. Dan nanti kalau memang kurang puas, silakan Pak Nurdin langsung telepon aja ke Pak Isa. Nanti akan dapat hadiah dari ExxonMobil Lubricant Indonesia. Ya, baik. Kita akan masuki Q&A untuk yang sesi yang kedua. Jadi ini masih ada satu pertanyaan untuk Pak Sugeng, ya, kemudian Pak Bambang dan Pak Isa. Saya langsung bacakan aja karena mengingat waktunya sudah semakin sempit. Dari Pak Wityo Kusumo. Jadi Pak Wityo ini juga sahabat saya ini. Beliau tanya tentang terkait dengan disrupsi teknologi yang berimbas pada perubahan attitude generasi kekinian. Bagaimana kita mensiasati perubahan attitude tersebut untuk memaksimalkan produktivitas masing-masing anggota tim kita, terutama dengan kondisi kerja yang sebagian besar masih daring. Jadi ini masalah perubahan attitude, Pak Sugeng, silakan dicatat ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari dari Pak Aditya Yugo Engriawan. Nah, beliau bertanya kepada Pak Isar ini, ya, kepada Pak Isar. Saya bacakan. Pak Isar izin bertanya, untuk produk oil partnership mobil Caterpillar, apakah dijual langsung ke customer? Mungkin dengan brand lain, tapi dengan spek 100% sama. Terima kasih. Jadi saya ulang lagi. Izin bertanya, untuk produk oil partnership mobile Caterpillar, apakah dijual langsung ke customer? Atau mungkin dengan brand lain tetapi dengan spek 100% sama.
Jadi itu adalah pertanyaannya. Kemudian berikutnya lagi untuk pertanyaan dari saya bacakan sekaligus saja dari Pak Hadi Susetyo. Ini untuk Pak Sugeng, ya, untuk Pak Sugeng lagi. Jadi Pak Sugeng dapat 2 pertanyaan. Sementara untuk Pak Bambang belum ada pertanyaan masuk lagi, Pak Bambang. Jadi saya persilakan Pak Sugeng menjawab lagi. Adalah bagaimana cara mendapatkan second generation kalau dari sisi top manajemen sepertinya tidak menyiapkan kandidat. Sedangkan kami sendiri umur bergulir menambah menuju ke retired time. Apa solusi yang terbaik yang akan kami lakukan? Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana bila top level itu tidak menyiapkan second generation, sementara generasi yang saat ini sudah masuk masa-masa menjelang pensiun, apa yang harus dilakukan? Jadi ada 2 pertanyaan. Untuk Pak Bambang, kita tunggu pertanyaan kalau ada ya Pak Bambang, saat ini belum masuk lagi. Terima kasih. Saya persilakan Pak Sugeng untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Di unmute Pak Sugeng. Oke, makasih Mas Fit. Salam kenal. Pertanyaannya yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau boleh saya ulangi terkait dengan disrupsi teknologi yang berimbas pada perubahan attitude generasi kekinian, bagaimana kita mensiasati perubahan attitude tersebut untuk memaksimalkan produktivitas masing-masing anggota tim kita, terutama dengan kondisi kerja yang masih daring. Ya, semenjak generasi setelah X, itu ya, generasi Y, dan sekarang sudah mulai generasi milenial, itu banyak sekali penelitian mengenai hal itu dan sangat banyak kita telusuri. Bahkan kami dulu sempat mengundang ahli juga. Namun menurut saya metode yang perlu saya tawarkan adalah misalkan gini, anak-anak sekarang beda, jadi harus menggunakan metode-metode yang memang diserang era sekarang. Kita ketahui bahwa anak sekarang itu lahir sudah dihadapkan dengan teknologi, maunya serba cepat, mudah, dan jelas. Jadi gunakanlah metode-metode yang disenangin, dan bahkan sekarang kita mau kerja dimanapun tuh nggak masalah. Admin kita bisa.com itu kerjanya dari Kabupaten Malang sana di masa pandemi ini, dan itu juga malah produktif, sehingga cara-cara seperti itu yang disenangi anak sekarang. Terus bikinkan target yang jelas dan nilai yang jelas, karena anak-anak sekarang suka fairness gitu ya. Kalau nggak fair kita tinggalin. Dan selalu sampaikan dasar-dasar nilai hidup yang sama bisa diyakini, karena value itu kan selalu sama, tidak memisahkan generasi ya, tidak memandang apakah itu generasi milenial ataupun kolonial. Dan tadi kalau nggak salah disambung dengan sependek yang saya tahu ada beberapa obstacle untuk bridging lintas generasi. Untuk poin 1 dan 2 mungkin ada gap komunikasi yang besar antar generasi. Mungkin saat offline kita bisa coaching karena interaksi langsung dan personal. Namun saat online bagaimana kita bisa memasukkan ide-ide coaching kita, Bapak, Ibu, Mas teman semua, coaching itu sebenarnya kan dalam ranah what and how to. Ya. Jadi saya meyakini kalau Pak Sugeng, ada gangguan suara? Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng, di unmute Pak Sugeng. Pak Sugeng di unmute. Ya, tadi kayaknya saya sempat terjadi drop sinyal. Dan lanjutan dari Pak Wityo, Mas Wityo tadi adalah tentang obstacle ya. Jadi saat ini banyak paparan terkait generasi itu, bisa dibaca dimanapun. Namun saya meyakini lagi bahwa tadi saya ngomong coaching itu ranahnya kan what and how to.
Jadi sebagai generasi yang tua ini, mungkin saya seumuran dengan Pak Rohman, harus selalu menyampaikan value and value sehingga dia bisa mencari what and how to-nya sendiri. Dan obstacle itu semakin terjadi bila generasi lama itu memaksakan yang sifatnya praktis ke anak sekarang. Karena anak sekarang tuh smart gitu ya. Jadi soal yang praktis what and how to dia bisa cari sendiri, bisa ngulik sendiri ya. Namun bila yang kita tawarkan adalah value, maka itu bisa menjadi nilai untuk diperjuangkan bersama sehingga value itu sifatnya akan abadi. Demikian Mas Wityo Kusumo ya. Luar biasa. Jadi saya juga tercerahkan ini. Jadi value itu adalah yang utama gitu ya. Oke. Memang kalau bicara value standarnya adalah standar standar moral gitu. Terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya dari Mas Hadi satu lagi nih. Sebentar Pak Sugeng. Jadi nanti ada waktunya untuk Pak Hadi. Nah, selanjutnya saya persilakan ke Pak Isyar untuk menjawab pertanyaan tadi yang bertanya tentang partnership mobile dengan Caterpillar. Apakah ada bisa dibeli dari yang lain, customer yang lain gitu ya, dengan sifat properties yang sama gitu ya. Kemudian setelah nanti Pak Isyar, sorry Pak Sugeng, karena pertanyaan dari Pak Bambang juga sudah masuk. Nanti habis Pak Isyar kembali lagi ke Pak Bambang. Jadi ada pertanyaan dari Tasya Apriliani Hidayat, Pak Bambang dicatat ya. Saya ingin bertanya, adakah standar teknologi untuk e-commerce? Ya, kita aja pertanyaan singkat tapi jawabannya pasti panjang. Oke, nanti kalau ada waktu kita balik lagi ke Pak Sugeng. Lumayan ini apresiasi dari kawan-kawan. Silakan Pak Izzat. Ya baik Pak, terkait pertanyaan dari Pak Aditya sebelumnya terima kasih. Untuk produk kerjasama dengan Caterpillar memang speknya khusus ya Pak, karena memang spesifik kita desain sesuai dengan development bersama engine builder. Namun bicara produk, kita sebenarnya ada produk memiliki performa yang bisa menyerupai ya, tapi kita tidak bisa katakan 100%. Karena seperti yang kita ketahui sebenarnya dari Caterpillar tersendiri mereka mengeluarkan semacam requirement ya. Contoh misalnya dari requirement CAT itu ada requirement yang dinamakan TO4. Ini biasanya dibutuhkan untuk aplikasi transmisi. Dan beberapa produk kami untuk aplikasi transmisi, contohnya produk dengan nama Mobil Trans HD, itu telah memenuhi requirement tersebut. Jadi di PDS-nya tertulis bahwa sudah meet dengan requirement TO4. Sehingga produk ini meskipun tidak 100% sama dengan apa yang kita kembangkan bersama dengan Caterpillar, tapi applicable untuk aplikasi transmisi Caterpillar. Kemudian selain itu kami juga sudah cukup banyak ya produk-produk dari ExxonMobil, dari mobil oil yang sudah banyak digunakan di aplikasi Caterpillar dan termonitor dengan baik ya lewat oil analysis. Contoh misalnya produk kami di engine oil itu ada mobil Delphox MX, kembali lagi memang mungkin secara spesifikasi tidak bisa kita katakan 100% sama gitu ya, tapi dari sisi performa sudah bisa dibuktikan bahwa produk ini juga bisa digunakan dan memberikan perlindungan yang baik ya di aplikasi Caterpillar, dan hal ini juga didukung dengan hasil inspeksi dan oil analysis yang kami lakukan selama produk ini digunakan di engine Caterpillar. Kurang lebih seperti itu Pak Rohman, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Aditya ya. Sangat clear Pak Isyar ya. Ya. Nanti kalau misalkan ada follow up lagi dari pertanyaan ini nanti bisa saling interaksi ya Pak Isyar. Boleh Pak. Tadi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Bambang Wahyudiati, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tasya Apriliani Hidayat. Silakan. Oke, sorry ini ada suara ininya nggak? Nggak apa ya, dikit-dikit. Oke, thank you Mbak. Mohon maaf Pak Bambang, mungkin salah satu device-nya volumenya dikecilin aja supaya nggak ada feedback di studio. Terima kasih. Oke, ini sudah pakai satu aja sih. Oke, ini kayaknya coba kalau pakai lebih bagus nggak? Coba tanpa headset. Better ya? Better. Maaf. Oke. Thank you. Pertanyaan Mbak Tasya tadi, ada nggak sih standar untuk e-commerce ya? Ini sebenarnya tergantung. E-commerce-nya akan seperti apa? Kalau misalkan Mbak Tasya sebagai sellernya atau penjualnya, ini tergantung kebutuhan juga. Misalnya kalau misalkan Mbak Tasya punya satu produk, misalkan produk apa ya?
misalkan sabun terus produknya itu akan dijual di lebih dari satu marketplace, misalkan ada di Tokopedia, ada di Lazada, ada di Shopee, dengan stoknya yang tersimpan tuh di satu tempat. Itu jadinya harus ada integrasi ke stoknya. Jadi jangan sampai nanti Mbak Tasya punya stok 100, di Tokopedia dinaikin 100, di Shopee dinaikin 100, di Lazada dinaikin 100. Itu akan isu dari beberapa case emang sellernya ada isu di situ. Jadi harus dibagi nih. Nah, baginya kalau misalkan baru sedikit ordernya itu masih bisa manual. Sementara kalau misalkan harus banyak order, kemudian pembagiannya juga harus cepat, kan kita naikin stok biasanya cepat ya, ada inbound naikin, nanti better ada pembaginya, yaitu bisa diintegrasikan. Terus yang kedua, kalau Mbak Tasya sebagai orang yang punya marketplace atau di marketplace enabler-nya, itu e-commerce enabler-nya itu standar pertamanya adalah integrasinya. Jadi sejauh mana akan dibuatkan untuk integrasinya, apakah dari marketplace sampai ke stok cukup, ataukah harus sampai ke pengiriman kayak resi, untuk pengecekan resinya sampai di mana, ataukah harus sampai ke pembayaran, misalnya untuk tim finance ketika ada inbound harus bayarin ke prinsipal atau ke distributor, atau cukup sampai stoknya aja yang tadi aku bilang. Jadi misalkan dari marketplace ke stok ke marketplace, untuk proses di warehouse-nya buat picking, buat packing, dan itu nggak perlu, itu bisa juga. Jadi kalau saya bilang sih tergantung sama kebutuhannya, tapi kalau untuk standarnya biasanya kita lebih banyak ke stok, karena di marketplace itu tidak ada hari libur e-commerce-nya. Kemudian kalau kita mau update stoknya juga kemungkinan nggak bisa tiap detik, tiap hari, tiap jam nggak bisa. Sementara stoknya akan tetap, si ordernya akan tetap jalan meskipun di hari libur ataupun jam 12 malam, jam 3 pagi, itu akan tetap ada orang yang beli gitu. Itu sih dari jawaban dari pertanyaan Mbak Tasya tadi. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Pak Bambang Wahyu. Sekali lagi luar biasa pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu semua, termasuk para panelis, waktunya sudah demikian habis ya, tetapi nanti ini bukan akhir daripada segalanya, karena interaksi di grup Pertahabi selalu dinamis dan kapanpun bisa saling kontak ya. Dan Pak Sugeng itu tipe orang yang tidak pernah lari dari pertanyaan. Jadi silakan aja nanti japri-japri dengan Pak Sugeng ya, termasuk Pak Isar dan Pak Bambang. Baik Bapak, oh ya, saya sapa dulu kepada Wakil Direktur Pertahabi Pak Tri Haryatno. Welcome Pak. Jadi Bapak hadir juga di acara ini. Mudah-mudahan Bapak terus memberikan spirit bagi pertumbuhan Pertahabi. Dan terakhir kepada semua panelis, saya harapkan semuanya tetap menjaga kesehatan dan kebugaran supaya amalia ilmunya bisa terus bertumbuh, berkembang, menyebar manfaat kepada seluruh umat. Kira-kira demikian. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini, yang pertama adalah pemimpin yang humanis itu akan bisa menghasilkan karya yang luar biasa di luar daripada harapan yang dipimpinnya ya, karena di sana ada energi-energi yang tak terhitung dan tidak sekedar angka-angka. Demikian kira-kira kesimpulan dari Pak Sugeng. Kemudian kalau dari Pak Bambang telah memberikan wacana yang hebat bahwa integrasi itu adalah hal yang sangat powerful, di mana dengan integrasi kita bisa melakukan data analisa yang lebih baik, kemudian juga mempermudah kita mengambil keputusan, serta mempercepat kita bisa membaca kondisi. Nah, oleh karenanya, rekan-rekan semuanya, manfaatkan ilmu ini untuk kita bisa bertumbuh menghadapi era yang memang sudah mengarah kepada digitalisasi gitu ya. Kemudian untuk dari Pak Isar, saya sampaikan bahwa oil properties itu sangat menentukan keawetan daripada peralatan-peralatan yang kita operasikan, dan di dalamnya akan bisa memberikan saving, banyak saving, baik itu dalam bentuk durability of machine ya,
kemudian juga long life, ya, kemudian juga level reusable komponen dari mesin-mesin yang kita punya. Oleh karenanya, jangan remehkan tentang lubrikan ini, terus kaji, development, dan trial, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan benefit yang maksimum. Demikian Bapak dan Ibu para attendants yang hadir hari ini, dan juga pada para panelis, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini bisa membuahkan manfaat, menjadi amal jariah bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan sesi yang juga tidak kalah menariknya, yaitu tentang door prize. Dipersilakan, Denny.